Halo teman-teman, jadi di sini aku mau nunjukin cara installing buat aplikasi ACL. Nah, di sini itu udah di-download ya, di bentuknya itu RAR, lalu diekstrak. Nah, di sini langsung masuk ke setup, run. Nah, ini nunggu beberapa saat lalu muncul, lalu ada tulisan install di ACL 9 Education Edition. Nah, lalu diklik. Nah, ini sedang proses penginstalan ya. Oke, langsung di next aja, di accept. Oke, next juga, ditulis namanya, terus di next lagi, next lagi. Nah, di sini udah mulai menginstal ya. Oke, nah jika muncul tulisan seperti ini berarti instalnya telah sukses. Oke, nah di sini aku mau coba ya. Oke, nah ini di exit dulu. Oke, kita coba. Nah, di sini kalau udah muncul tampilan seperti ini berarti install kita beres. Oke, kita masuk ke dalam lesson 1 menciptakan proyek baru. Oke, di sini langsung dibuka aja CL-nya, lalu diklik file, lalu di new project. Nah, di sini masuk ke dalam sampel data. Nah, terus diklik folder baru. Di sini itu kita pakai namanya sih bebas sebenarnya, cuman dalam praktek ini kita pakai praktek ACL, praktek underscore ACL. Nah, setelah itu oke. Nah, di dalam folder itu ditulis file name-nya itu yaitu aussie underscore ACL underscore name. Oke, setelah itu di next. Nah, kita udah masuk ya, udah masuk ke dalam prakteknya. Di sini kita mau masukin folder Excel yaitu credit card metaphor. Nah, ini udah masuk nih, next. Lalu dimasukkannya filenya tadi Excel file. Oke, dimasukkan ke dalam praktek ACL 1. Nah, dikasih nama juga ya, tadi harus sesuai, yaitu credit card metaphor. Nah, di sini itu kita bakalan masukin 6 file, diantaranya boleh diikutin langsung aja di tutorial berikut.
Nah, sekarang aku bakal masukin satu file yang bentuknya itu teks. Oke, di sini kita masuk ke dalam sampel data dan dipilih itu yang company department. Oke, setelah itu di next. Nah, ini diubah jadi delimited file. Oke, di next. Nah, itu diubah separatornya jadi tab. Oke, langsung di next lagi. Yang di sini itu harus sama ya, tadi kalau company debt berarti company debt juga. Di save. Nah, di sini harus diperhatiin ya. Di sini tuh ada instruksi kalau field pertama itu harus diganti jadi debt underscore name. Lalu dipastikan juga untuk type-nya itu di async text. Nah, di file yang kedua itu diganti file name-nya jadi debt underscore code. Lalu type-nya itu jadi async text juga. Oke, setelah itu di next. Nah, setelah itu di finish dan oke. Nanti muncul si filenya itu. Oke, setelah berhasil ke-6 filenya itu diupload, yaitu acceptable codes, company debt, credit card Betapor, employees, TransApril, dan unacceptable codes. Nah, setelah itu di save. Nah, kita lanjut ke bab 2, yaitu verifikasi file data. Oke, di sini kita akan menampilkan data di kotak view. Caranya itu bisa masuk ke dalam edit, lalu table layout. Lalu di sini dipastikan untuk card name-nya itu diklik 2 kali. Lalu di type-nya itu diganti dari numerik jadi async text. Oke, setelah itu kita klik the green check marker. Nah, setelah itu di close. Ini akan otomatis datanya itu akan tersave. Oke, setelah itu kita akan memverify ke-6 file yang telah kita upload sebelumnya. Di sini boleh diklik satu data. Nah, setelah itu diklik data lalu verified. Nah, udah ada verified fields, lalu di select di add all data yang sudah ada, lalu di OK,
dan di OK lagi hingga you have zero data validity error. Dan ini diulangi di kelima data yang belum di verified. Oke? Oke, setelah itu kita akan coba untuk membuat notes di project yang sedang kita buat. Nah, di sini diklik foldernya, lalu diklik properties dan diklik notes. Di sini boleh ditulis aja, sebagai contoh itu ditulis tanggal, bulan, lalu tahun, lalu project yang sedang dilakukan itu. Lalu kita akan membuat catatan atau notes pada tabel employee. Nah, di sini kita ambil contoh di nomor 3, yaitu kita klik kanan lalu klik edit notes. Nah, edit notes boleh ditulis karyawan ini, sebagai contoh saja, karyawan ini masih aktif di perusahaan ini sampai akhir tahun 2017. Setelah itu, diklik OK. Oke, kita bakal masuk ke dalam bab 3, yaitu analisis data. Nah, kita akan membuka untuk filenya itu, yaitu di file credit card metaphor. Setelah dibuka, kita klik analyze, lalu total fields, lalu diklik untuk credlim. Nah, akan muncul data sebesar 1.440.800. Selanjutnya kita akan menampilkan credit card yang akan kadaluarsa. Nah, di sini caranya itu boleh diedit view filter, lalu diklik pada table expression itu, yaitu expire date kurang dari 2004 bulan 1 tanggal 1. Caranya itu bisa diklik pada date,
lalu di OK. Nah, untuk file save as-nya itu bisa expired kurang dari 2004 bulan 1 tanggal 1. Oke, lalu di OK. Lalu pilih analyze, lalu count record, ditulis kembali untuk expire date 2004 bulan 1 tanggal 1. Oke, akan muncul 8 record dari 200 record yang akan kadaluarsa. Oke, untuk menampilkan sebagai teks, kita bisa klik pada data, lalu export to other application, lalu diklik view, lalu export filenya teks, dan nya itu tadi sebagai yang as expired 2004 bulan 1 tanggal 1, maka akan muncul teks seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari transaksi dengan kode nomor customer. Caranya kita bisa buka Transapril, lalu klik edit, lalu klik table layout. Dan di sini dipastikan untuk file amount itu harus type-nya itu numerik, lalu card name dan code ASCII text, lalu field Casno dan description itu ASCII text, field transdate itu type-nya date. Lalu setelah itu kita green Nah, udah di green check untuk keseluruhan, maka bisa di close untuk meng-save-nya. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi find untuk menempatkan pada record customer. Caranya itu klik edit, lalu filter. Setelah itu kita pada box expression itu bisa ditulis find dalam kurung tanda kutip 44413, Casno. Lalu di save as-nya itu bisa ditulis Casno 44413. Oke, setelah itu bisa diklik analyze, lalu count record, dan ditulis pada table expression yaitu find dalam kurung tanda kutip 44413, Casno. Lalu di OK, maka akan muncul 26 record dari 281 record yang ada. Oke, selanjutnya kita akan mencek saldo kredit card dengan cara membuka kredit card Metapor. Setelah itu, pada bagian new ball kita klik kanan, lalu quick short descending. Setelah itu, kita klik edit, lalu filter, lalu new, dan masukkan new ball lebih dari 2000. Lalu pada save as-nya yaitu new ball underscore 2000. Lalu dimasukkan lagi dengan cara analyze count record, lalu dimasukkan untuk new ball lebih dari 2000. Lalu di OK, maka akan muncul 53 record dari 200 record yang ada.
Untuk step terakhir, kita akan melakukan quick sort pada pastu. Caranya, klik pastu, lalu klik kanan, lalu quick sort descending. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam lesson 4, mengecek informasi biaya. Selanjutnya, kita akan mencari total beban untuk setiap kategori berdasarkan kode. Caranya itu, buka Trans April, lalu klik Analyze, lalu Summarize. Lalu, pada Summarize On, pilih Codes. Setelah itu, pada Subtotal Fields, pilih Amount. Dan pada Other Fields, pilih Description. Lalu di Enter OK. Lalu pada teks itu, di situ kita bisa tulis trans by code, trans underscore by underscore codes. Lalu setelah itu akan muncul tabel baru. Selanjutnya kita akan memisahkan transaksi berdasarkan kategori. Caranya, kita bisa buka Trans April. Selanjutnya, kita klik Edit, lalu klik Filter, lalu klik New. Pada table expression, kita bisa tulis between, dalam kurung, all trim, dalam kurung, codes, koma, tanda kutip 3000, koma, tanda kutip 3750. Selanjutnya, pada bagian Save As, bisa ditulis between 3000 underscore 3750. Lalu diklik Verified dan OK. Setelah itu, kita klik Analyze, lalu Country Code. Lalu pada tabel expression ditulis seperti expression sebelumnya. Lalu di OK. Lalu di OK lagi, maka akan muncul 88 records. Setelah itu, kita bisa klik Analyze lagi, lalu Total Field, lalu pada Total Field, amount-nya itu dipindahkan menjadi Selected Field, lalu pada If, ditulis between, dalam kurung all trim, dalam kurung codes, koma, tanda kutip 3000, koma, tanda kutip 3750. Lalu di OK. Maka akan muncul 47,248,27. Setelah itu, kita klik data, lalu kita ekstrak data, lalu dipilih record, dan pada to ditulis
trans underscore April underscore travel. Lalu di OK. Maka akan muncul tabel baru. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi match, yaitu dengan cara membuka tabel trans April, lalu edit, lalu filter. Setelah itu pada tabel expression kita bisa tulis match dalam kurung all trim dalam kurung codes, koma dalam kutip 5813, koma dalam kutip 7992. Lalu pada tabel save as bisa ditulis match underscore 7992 lalu di OK. Setelah itu kita bisa klik pada analyze lalu count record. Setelah itu pada table expression bisa ditulis seperti match dalam kurung all trim dalam kurung codes, koma dalam kutip 5813, koma dalam kutip 7992. Lalu di OK, dan akan muncul 11 record dari 281. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam lesson 5 atau analisis transaksi. Lalu sekarang kita akan mengecek kedua panjang field dan
type field dengan cara membuka file unacceptable codes, lalu edit, lalu klik table layout, lalu dipastikan untuk acceptable codes itu type fieldnya sudah asik. Dan dipastikan untuk lengthnya itu sepanjang 50. Lalu untuk meng-accept-nya kita bisa klik close. Lalu kita bisa klik edit, lalu table layout, lalu edit field, lalu add a new expression pada table name, ditulis codes underscore sub underscore acceptable. Lalu pada rumus ditulis substart dalam kurung all trim dalam kurung codes koma 1, koma 4. Lalu setelah itu bisa di close. Lalu setelah itu kita bisa klik codes, setelah itu klik kanan, lalu add column, lalu masukkan data yang tadi kita telah inputkan, maka akan muncul codes underscore sub underscore acceptable. Setelah itu, kita akan mengulangi step yang telah tadi kita lakukan. Namun, sekarang kita menggunakan table unacceptable codes.
Setelah itu kita akan melakukan join dua buah table dengan cara mengaktifkan acceptable codes, lalu data, lalu klik join table. Setelah itu, pada secondary table, kita pilih acceptable codes. Lalu pada primary key, kita pilih code sub unacceptable. Dan setelah itu pada primary key kedua kita pilih code sub unacceptable dan description. Lalu dicentang. Pada present secondary table, lalu pada bagian itu kita ketik codes underscore in underscore both underscore table, lalu kita oke. Setelah itu pada table join kita ubah dulu ke dalam tab more. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan muncul edit of file. Setelah itu kita masukkan data selanjutnya, yaitu mengidentifikasi transaksi unacceptable atau tidak wajar. Setelah itu, kita akan menampilkan layout untuk tabel Trans April. Itu membuka Trans April, lalu diklik edit, lalu tabel layout, dan dipastikan untuk codes itu memiliki type data yaitu C atau karakter. Setelah itu, kita bisa close untuk men-save data. Selanjutnya, kita buka kembali pada tabel Trans April, lalu klik edit, lalu klik table layout, dan kita klik add a new expression. Lalu pada file name bisa ditulis codes underscore sub underscore April, atau kita bisa lakukan step yang sebelumnya telah kita lakukan.
Sekarang kita akan membuat instruksi relation, yaitu dengan klik data, lalu akan muncul data, lalu kita add table. Lalu kita klik relate table dan klik unacceptable codes. Setelah itu akan muncul dan kita sambungkan di antara keduanya. Lalu setelah itu kita finish. Masih pada trans April, kita akan menambahkan beberapa table, yaitu dengan menambahkan from dari unacceptable codes. Setelah itu kita akan menambahkan codes underscore sub underscore unacceptable. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita akan coba menggunakan quick pada code sub underscore unacceptable. Klik kanan lalu klik filter. Setelah muncul data seperti ini, kita bisa meremove beberapa data yang tidak diperlukan.